Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian daripada kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan malam ini kita lanjutkan hadis sebelumnya. Sebelumnya hadis yang ke-7, enggak salah saya, berarti sekarang hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 adalah hadis daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajul yuqatilu syaja'ah. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang yang berperang supaya disebut pemberani. Jadi dia berperang, berjihad supaya dapat gelar pemberani. Dipuji orang, inilah pemberani. Wa yuqatilu hamiyah. Dan ada juga orang yang berperang dengan tujuan kesukuan, fanatisme golongan. Wa yuqatilu riya'an. Dan ada juga orang yang berperang sebagai bentuk riya, untuk memperlihatkan kehebatannya, kekuatannya, kemudian barangkali juga ibadah jihadnya. Dia berperang dengan tujuan riya. Kemudian orang tersebut bertanya, wahai Rasulullah, di antara tiga itu, orang yang berperang supaya dikatakan orang berani, ada yang berperang supaya masalah kesukuan, ada juga orang yang berperang karena tujuan riya, ayyudzalika fisabilillah. Yang ketiga itu yang mana yang disebut fisabilillah? Kemudian Rasulullah menyebutkan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kategorinya fisabilillah. Berarti orang berperang supaya dibilang pemberani bukan fisabilillah. Orang yang berperang untuk membela kesukuannya juga bukan fisabilillah. Orang yang berperang karena tujuan riya juga bukan fisabilillah. Jadi yang dimaksud dengan fisabilillah adalah orang yang berjihad hanya untuk mencari ridha Allah tok. Itulah yang fisabilillah. Makanya tidak heran kalau kita lihat di dalam Al-Quran, setiap disebut kata jihad itu selalu setelahnya diiringi dengan kata fisabilillah. Bahwasanya ini ibadah yang paling berbahaya, akan tetapi kalau salah niat maka dia menjadi fatal. Sebagaimana kita ketahui ya, di dalam hadis Arba'in, ketika Rasulullah ditanya orang, wahai Rasulullah, ibadah yang paling bagus itu seperti apa? Kemudian hadis daripada hadis Muaz. Kemudian kata Rasulullah, maukah aku beritahu kepadamu pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya? Kemudian Rasulullah menyebutkan pokok solusi dari segala macam urusan adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya Islam itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak ibadah di dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Nah, kita lihat ternyata ibadah yang disebut Rasulullah SAW sebagai puncak ibadah di dalam Islam
itu di dalam Al-Quran selalu beriringan dengan kata-kata fi sabilillah, di jalan Allah, bukan fi sabilil mal, fi sabilil jah, fi sabilil syaja'ah, fi sabili dunia, ya, bukan di jalan dunia, bukan di jalan keberanian dan lain sebagainya, tapi yang dicari hanya fi sabilillah. Dan kalau salah niat bagaimana? Kalau salah niat dalam ibadah ini, kata Rasulullah, inilah orang yang pertama kali dicampakkan ke neraka jahanam, dan dialah bahan baku neraka jahanam. Tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya kata Rasulullah ada 3 macam manusia yang menjadi akan menjadi bara api neraka jahanam, yang menyala, yang menyulutkan api neraka jahanam. 3 macam ini. Dan secara zahir, ya, secara zahir ketiga-tiganya ini bagus. Ya, ketika disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama kali masuk neraka jahanam kata Rasulullah 3 macam. Yang pertama seorang mujahid. Ketika ditanya oleh Allah, untuk apa kamu berjihad? Dia katakan, ya Rabb, aku ingin membela Islam, aku ingin menegakkan kalimat Allah. Kata Allah, bohong. Kamu berperang supaya dikatakan kamu ini seorang yang pemberani, dan orang-orang sudah mengatakan apa yang kamu inginkan, yang kamu niatkan sudah dapat di dunia. Kemudian ada lagi orang yang belajar Quran dan menghafal Quran. Ketika ditanya oleh Allah, untuk apa kamu belajar Quran? Untuk apa kamu mempelajari atau menghafal Al-Quran? Dia katakan, ya Rabb, supaya aku membacanya siang dan malam, supaya aku bisa mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Kata Allah, kazzabt, engkau bohong, kata Allah. Engkau belajar Quran supaya kamu dikatakan qari, hafiz, ahli Quran, ahli ini dan itu. Kata Allah, di dunia kamu sudah dapat gelar itu. Semua orang bilang kamu hafiz. Yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, kamu sudah dapat. Kemudian datang Allah Allah bertanya kepada satu orang lagi, orang yang rajin bersedekah. Ditanya, untuk apa kamu bersedekah? Dia katakan, ya Rabb, aku membantu fakir miskin, membantu orang yang dhaif, membantu orang yang lemah, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, kazzabt, kamu bohong, kata Allah. Kamu bersedekah supaya kamu ingin dibilang seorang yang dermawan, kan? Kamu bersedekah berharap kamu disanjung orang, kamu ini orang dermawan. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan di dunia. Kemudian ketiga-tiga ini diambil oleh diambil kemudian ditelungkupkan ke neraka jahanam. Dan ini semuanya amal soleh. Jihad fisabilillah amal soleh. Orang menghafal Quran juga amal soleh. Bersedekah juga amal soleh. Tapi kalau salah niat, yang amal soleh ini justru membuat dia masuk neraka jahanam duluan sebelum yang lainnya. Makanya tidak boleh mempermain-mainkan niat, nggak boleh. Kalau mau ibadah, ibadah aja. Ya, kalau mau menghafal Quran, ya hafal Quran dengan tujuan ibadah, bukan tujuan untuk dilombain sana, lombain sini, show sana, show sini, ya, untuk memperlihatkan akulah hafiz Quran. Itu satu hal yang harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau bisa menjaga hati, bisa menjaga diri, silahkan. Tapi potensi diganggu syaitan, potensi untuk dibujuk-bujuk syaitan, dan potensi muncul rasa sombong dalam hati itu besar. Maka kalau sampai salah niat, maka ketiga orang ini masuk neraka bukan akibat berbuat maksiat secara zahir. Mereka tidak minum khamar, mereka tidak berjudi, mereka enggak bunuh orang. Masuk neraka gara-gara apa? Jihad, bersedekah, sama hafal Quran.
Masalahnya di mana? Masalahnya tidak berhasil mengatur niat dengan baik. Sama seperti orang haji, seperti orang umroh, ya, seperti orang bangun masjid, membantu anak yatim dan lain sebagainya. Kalau niat salah, maka itulah lubangnya yang dia barangkali akan tergelincir di situ. Makanya pada saat kita membaca hadis ini, ya, kita membaca hadis ini membuat kita semakin takut kepada Allah, memberikan motivasi kepada kita bahwasanya niat ini memang benar-benar harus dimurnikan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari jam ke jam, harus dimurnikan niat ini. Jangan sampai asbab daripada perbuatan kita sendirilah yang membuat kita tergelincir sehingga masuk ke dalam api neraka. Makanya Rasulullah menyebutkan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad, berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Nah, makanya pembahasan daripada hadis ini satu hal yang sangat penting, ya, bagi kita semuanya, bahwasanya hati manusia ini mudah berubah-ubah dan manusia ini mudah lupa. Kalau dia tidak membaca hadis atau membaca Al-Quran yang kira-kira bisa mengingatkan dia, ya, khawatir lalai, khawatir tergelincir. Nah, kalau sudah itu terjadi, nauzubillah, ya, ini akan membuat dia masuk ke dalam masalah yang besar. Nah, kemudian hadis yang ke-9, hadis daripada Abu Bakrah Nufai' bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima, kalau ada dua orang muslim yang bertemu dengan saudaranya semuslim, sama-sama menghunuskan pedang, kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Dua muslim sama-sama pegang pisau, sama-sama pegang senjata, kata Nabi, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kemudian qultu ya Rasulullah, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, wahai Rasulullah, hadzal qatil, si pembunuh udah jelas memang dia qatil, dia sudah membunuh. Kalau sudah kejadian, sudah berhasil membunuh, memang berdosa. Fama balul maqtul, kalau yang terbunuh kan belum membunuh, atas dasar apa dia dianggap berdosa? Ya, masing-masing pegang senjata, masing-masing saling tebas, saling tusuk, saling memukul, dan ternyata satu meninggal akibat pukulan temannya, sama-sama muslimnya. Yang satu terbunuh, kata Nabi, hadzal qatil, ini pembunuh, wa hadzal maqtul. Kalau pembunuh jelas berdosa, kalau yang terbunuh kan belum sempat membunuh dan belum sempat melakukan kesalahan. Kemudian kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibih, karena dia sebenarnya sangat ingin juga membunuh saudaranya. Tuh, ada keinginan yang kuat. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan kata-kata haris. Haris itu artinya rakus. Hirs artinya rakus, ingin banget, berharap banget, dan berusaha banget untuk membunuh saudaranya. Akibat keinginan itu, keinginan kuat itu, maka dia dianggap sebagai orang yang telah melakukan sebuah usaha dan ikhtiar untuk membunuh saudaranya. Oleh sebab itu kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar.
Kalau kita lihat kosakata hadisnya, Rasulullah tidak menyebutkan innahu kana yuridu an yaqtula sahibah. Bukan yuridu, tapi haris. Kalau haris ini maknanya secara harfiah artinya rakus. Rakus ini kalau orang lihat makanan pingin banget makan. Kalau lihat harta pingin banget merebut harta itu. Berusaha keras dan keinginan kuat. Berarti di situ sudah ada aksinya, sudah ada actionnya, sudah ada langkah-langkah dia lakukan. Dia pegang pedang, dia menghunuskan, dia memukul. Itu sudah menunjukkan bahwasanya dia memang punya keinginan dan hasrat untuk membunuh saudaranya. Maka kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia sangat ingin juga membunuh saudaranya. Oleh sebab itu al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, kasihan. Menang masuk neraka, kalah juga masuk neraka. Nah, berarti keinginan untuk berbuat maksiat, ya, keinginan untuk berbuat maksiat, kalau maksiat tersebut sudah direncanakan, sudah diikhtiarkan, sudah diinginkan dengan sungguh-sungguh, ya, maka ini khawatirnya akan sama seperti al-maqtul ini, orang yang terbunuh. Nah, kemudian di dalam hadis yang ke-10, ya, hadis berikutnya dalam bab ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Seseorang yang melaksanakan salat secara berjamaah itu lebih banyak pahalanya ala salatihi fi baitihi, daripada dia salat di rumah, wa salatihi fi suqihi, dan daripada dia salat di pasarnya, lebih utama daripada bid'an wa 20 darajah, lebih daripada 20 kali lipat lebih. Kalau disebut bid'an, ya, ini dari 3 sampai 9. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan 27. Dan di dalam hadis yang lain juga disebut 25. Yaitulah bid'an. Dari angka ini sampai sekian, pokoknya itu. Nah, kemudian wadzalika, yang demikian itu kata Nabi, anna ahadahum idza tawadda fa ahsana alwudu. Kemudian seseorang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, dia datang dari rumah ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali salat, lam yakhtu khutwah illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah, pasti derajatnya dinaikkan 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan 1 kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Ya. Jadi semakin jauh rumahnya, semakin banyak derajatnya. Ya. Nah, ini Ustaz Jawad paling jauh datang. Makanya dulu di zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang sering ketinggalan sholat karena posisi rumahnya yang jauh dari Masjid Nabawi. Itu keluarga Bani Salimah. Kemudian pada saat itu tokoh-tokoh Bani Salimah ini udah survei lokasi dekat masjid. Daripada kita tinggal jauh banget, mending kita pindah sini.
Ya, daripada kita kejauhan mending cari lokasi dekat masjid. Barangkali dulu luas, ya, bukan seperti sekarang. Kemudian mereka udah survei, udah bisik-bisik. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai fulan dari Bani Salimah, saya dengar kalian mau pindah rumah gara-gara kejauhan." Kemudian kata orang Bani Salimah, "Benar wahai Rasul, kami memang mau pindah dekat masjid." Kata Rasulullah kepada Bani Salimah, "Banu Salimah diyarakum." Wahai Bani Salimah, hendaklah kamu menetap di kampungmu. Tuktabu atharakum, jejak langkah kaki kalian menuju masjid dicatat Allah. Langkah kaki kita menuju masjid dicatat Allah. Putaran roda kendaraan menuju masjid dicatat Allah. Makanya kata Rasulullah, Bani Salimah diyarakum, wahai Bani Salimah, hendaklah kalian tetap di tempat tinggal kalian. Tuktabu atharakum, jejak langkah kaki kalian dicatat Allah, menuju masjid dicatat Allah. Nah, kata Nabi, salat berjamaah lebih daripada 20 derajat daripada salat di rumah atau salat di pasar. Kenapa demikian? Karena dia datang dari rumah menuju masjid, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain kecuali hanya untuk salat. Bukan untuk nagih hutang, bukan untuk jualan di masjid, bukan untuk apalah tujuan-tujuan yang lain, bertemu kawan dan lain sebagainya. Datang dari rumah tidak ada niat untuk jualan. Datang dari rumah tidak ada niat untuk promosi. Niat datang dari rumah tidak ada niat apapun kecuali hanya untuk sholat. Kemudian kata Nabi pada saat itu, maka setiap langkah kakinya diangkat 1 derajat. Kaki yang lain digugurkan satu kesalahan. Sampai dia masuk masjid. Fa'idha dakhala al-masjid, kalau dia sudah masuk masjid, kana fi shalah. Kalau dia sudah masuk masjid, dia dianggap sudah dalam keadaan salat. Maka natis salatu hiya tahbisuhu, selama salat itulah yang menghalangi dia untuk keluar dari masjid. Contoh, ini tadi antum datang sebelum maghrib. Habis maghrib, datang waktu maghrib sholat, dan kita tidak keluar dari masjid, tidak pulang ke rumah dulu setelah habis sholat maghrib, dan tidak ada yang menghalangi kita, dan tidak ada yang menahan kita untuk pulang ke rumah kecuali nunggu sholat isya. Kata Nabi apa? Fa'idha dakhalal masjidah, kalau dia masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, dia itu sudah dianggap salat. Maka natis salatu hiya tahbisuhu, selama salat itulah yang menghalangi dia untuk keluar dari masjid. Coba orang misalnya sholat asar, dia bilang nggak usah pulang sekalian maghrib, nunggu aja di sini. Habis maghrib dia bilang sekalian nunggu isya. Kata Nabi, dari maghrib sampai isya kana fi shalah, dia itu dalam kondisi sholat. Pahalanya, walaupun dia bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, baca buku, baca Quran, kana fi shalah, kata Nabi, dia dalam keadaan salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat selalu mendoakan kalian, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi,
Para malaikat akan terus-terus mendoakan orang itu selama dia berada di tempat sholatnya. Dari habis maghrib duduk aja di situ sampai sholat isya. Kata Nabi, dia dianggap dalam sholat dan malaikat doain dia terus. Coba, ya, jarang-jarang dapat doa malaikat. Ya. Kita didoain orang soleh aja, kita udah seneng. Kita didoain teman aja, kita udah seneng. Nah sekarang kata Nabi, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat-malaikat terus menerus mendoakan kalian, madama fi majlisihi, selama dia berada di dalam majlis alladzi shalla fihi, yang tadi dia pakai untuk salat. Yaqulun, malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangin orang ini. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunin orang ini. Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubat orang ini. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdits fihi, selama dia belum berhadas, selama wudunya belum batal, didoain terus. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ke masjid, dari habis maghrib orang nggak pulang-pulang, tunggu isya sekalian. Ini pengen cari berkah ini. Tapi tujuannya harus, kata Nabi apa? La yanhazuhu illa shalah. Tidak ada tujuan lain dia keluar dari rumah menuju masjid illa shalah, hanya pingin sholat. Nah, hanya pingin sholat itulah niat. Dan niat itu masuk dalam bab ini. Hadis ini dikategorikan masuk dalam babun niyah gara-gara ucapan ini, la yanhazuhu illa shalah. Dia keluar dari rumah, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain, tidak ada harapan lain kecuali hanya untuk sholat saja. Pahalanya dilipat gandakan. Kemudian selama duduk di situ dianggap sholat. Udah gitu dapat bonus doa malaikat. Coba, apalagi kurang, ya? Apalagi kalau di masjidnya disediain makanan dan kopi, udah sempurna itu, ya. Hah? Sempurna ya, sempurna. Nikmatud dunia wad din, kata orang, ya. Nikmat dunia sama agama, ya. Nah, seperti orang kajian subuh banyak. Habis subuh kajian, habis kajian sarapan bareng. Masya Allah, benar-benar dah itu, ya. Jadi hadis ini memberikan motivasi kepada kita bahwasanya kalau kita sholat maghrib duduk situ sampai isya, kita sampai 1 jam itu dianggap sholat, terus sholat. Ya, kalau kita sholat sama imam paling 10 menit. Ya, kelamaan juga jamaahnya, batuk-batuk, ya. Tapi kalau yang ini, ya kalau yang ini kita 1 jam dianggap sholat terus, dapat lagi doa malaikat. Ah, ini istimewa banget, ya. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis daripada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis qudsi, diriwayatkan untuk berbuat satu kebaikan.
falam ya'malha, nggak jadi melakukannya, cuman niat tapi nggak jadi. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Niat mau buat baik tapi nggak jadi, tapi udah niat. Walaupun nggak jadi, kata Allah, ku kasih pahala sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau dia ingin berbuat kebaikan, fa'amilaha, lalu dia benar-benar melaksanakannya, katabahallahu asyra hasanatin, satu kebaikan yang dia buat tadi dilipat gandakan Allah menjadi 10 kali lipat, ila sab'umi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, atau lebih daripada 700. Coba, luar biasanya kasih sayang Allah kepada manusia. Coba, satu kita buat kebaikan dicatatnya 700. Bukan hanya 700. Firman Allah ini ternyata bukan hanya 700, ila ad'afin kathirah, kepada lipat ganda yang lebih banyak. Bukan hanya 700, tapi lebih daripada 700. Pertama disebutkan 10, sampai 700, sampai lebih dari itu. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau orang niat buruk, buat buruk, falam ya'malha, kemudian gak jadi buat yang buruk itu, batal. Falam ya'malha, coba garisin, kasih garis bawah kata-kata falam ya'malha, belum dikerjakan. Kalau yang membunuh tadi udah dikerjakan belum? Sudah ambil pedang, udah jalan, udah pukul-pukulan, berarti sudah dikerjakan. Kalau ini wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, baru niat tapi belum kejadian. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, udah niat buruk tapi nggak jadi, malah dikasih pahala. Ya. Bukan nggak jadi dicatat yang buruk, ya, malah dikasih pahala. Pahalanya bukan sembarang pahala. Coba kita lihat redaksinya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Coba, satu tapi sempurna. Wa in hamma biha, kalau kejadian niat buruk dan kejadian amal buruk itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah cuman tulis satu keburukan, nggak ada kamilahnya. Coba. Tidak ditulis kataballahu sayyi'atan kamilah, nggak ada, tapi apa? Sayyi'atan wahidah. Betapa kasih sayang Allah. Kalau misalnya dilipat, nggak usah 700, 10 aja udah puyeng kita. Tapi Allah Maha sayang, pengasih, penyayang kepada hambanya. Kasihan hambaku kalau satu buruk dilipat jadi 10, kasihan. Tapi kalau yang baik dilipat jadi 10, kan dia nggak kasihan, dia akan senang, dia akan bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Rahman dan Rahimnya, Allah mencintai manusia, menyayangi manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia karunia yang sangat besar.
khususan dalam masalah ini. Niat baik nggak jadi, dapat 1 sempurna. Kalau jadi dapat 10 sampai 700 atau lebih daripada 700. Udah niat buruk nggak jadi, dikasih pahala sempurna lagi. Kalau jadi amal buruk itu dicatat 1, tapi tidak disebut sempurna. Tapi untuk kebaikan, coba kita lihat tadi. Disebutkan di sini hasanatan kamilah 2 kali untuk kebaikan. Tapi kalau untuk keburukan hanya sayyi'atun wahidah. Maka masalah bab ini benar-benar luar biasa. Ini perlu menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Nah, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ini yang biasa dikenal dengan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis ini sangat panjang. Nanti saya bacain aja. Saya bacain artinya saja. Dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang sebelum kalian, kata Nabi, ada 3 orang sebelum kalian yang pergi dalam perjalanan. Pada saat mereka bertiga ini sudah kemalaman, kemudian mereka mencari tempat untuk menginap. Dan memang di zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Banyak perumahan, banyak penginapan dan lain sebagainya, pemukiman. Di zaman itu sepi, manusianya nggak banyak. Dan ternyata orang ini mencari tempat yang menurutnya aman adalah goa. Ternyata pada saat mereka berada di dalamnya, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dan menutup pintu goa. Didorong-dorong begini nggak bisa. Kalau didorong-dorong nggak bisa, kemungkinannya mereka bertiga akan mati. Itu aja. Karena bahan makanannya udah habis, makanannya, minumannya terbatas. Kalaupun ada orang, untuk mendorong itu butuh berapa orang? Dan belum tentu juga ada yang lewat dalam waktu 1 pekan atau 2 pekan. Artinya mereka bisa jadi, ya secara umum mungkin akan meninggal di dalam itu. Meninggal kehausan atau meninggal kelaparan. Nah, kemudian ada 1 orang yang berkata di antara mereka, ya, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal soleh yang kalian lakukan. Datanglah seorang, dia katakan, ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah tua renta. Setiap pagi dan sore aku memerah susu untuk mereka. Dan susu yang aku perah itu tidak aku minum dan tidak pula aku berikan kepada anak dan istriku sebelum mereka berdua minum. Walaupun anakku menangis-nangis di kakiku minta susu, tapi sebelum ayah ibuku minum, aku tidak akan memberikannya kepada keluargaku dulu. Dan ternyata satu hari aku melihat ayah ibuku ini sedang istirahat, dan aku sungkan untuk membangunkannya. Oleh sebab itu susu itu aku simpan, aku pegang, dan aku menunggu sampai mereka bangun.
setelah itu baru aku berikan kepada ayah ibuku, setelah itu baru aku minum dan aku berikan kepada keluargaku. Kemudian apa katanya? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau seandainya perbuatan itu aku kerjakan ikhlas hanya untuk mencari ridhamu ya Rabb, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah. Ya Allah, kalau perbuatan itu aku kerjakan dari dulu hanya untuk mencari ikhlas, untuk mencari ridhamu ya Rabb, tolong selamatkan kami dari batu yang besar ini. Kemudian didorong dan terbuka, tapi belum bisa keluar orang, baru terdorong aja. Datang lagi satu lagi, dia bilang, ya Rabb, aku punya sepupu perempuan cantik, aku senang kepadanya, aku sangat suka kepadanya, seperti para laki-laki menyukai wanita. Kemudian pada saat aku menginginkannya dan dia tidak mau melayaniku, sampai datang menimpa kami musim kemarau yang panjang. Kemudian setelah itu dia datang kepadaku dan aku berikan kepadanya uang 20 wa 100 dinar, 120 dinar. 120 dinar berapa? Kali 3. Hah? 360 juta. 360 juta. Dia bawa uang 120 dinar. Tapi dia bilang, kamu harus melayani saya. Saya kasih uang ini buat kamu beli makan segala macam, tapi kamu harus mengikuti apa keinginanku. Karena sepupunya perempuan ini tadi mengalami musim kemarau dan sulit mencari bahan makanan. Kalaupun ada bahan makanan, harganya mahal. Tapi uang 120 dinar ini bisa dipakai. Kemudian pada saat itu, karena dia sudah dalam kondisi terpaksa dan barangkali nyawanya terancam dengan kelaparan tersebut, dia ingin untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Pada saat dia sudah ingin melakukannya, kata wanita ini, ittaqillah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, hendaklah engkau takut Allah, wala tafuddal khatam illa bihaqqih, jangan engkau memakai cincin yang tidak halal bagimu. Fansaraftu anha, aku tinggalin dia, enggak aku apa-apain. Wahia ahabbun nasi ilayya, dan padahal wanita ini adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha, dan uang yang 120 dinar tadi aku tinggalkan aja. Aku tinggalin orangnya, duitnya pun aku tinggalin. Apa katanya? Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau seandainya aku tinggalkan wanita ini karena engkau, dan aku tinggalkan uang itu tadi karena engkau, ikhlas karena engkau, tolong selamatkan aku dari batu ini. Dia dorong lagi, kebuka semakin lebar, tapi belum bisa keluar. Tangannya udah bisa gini-gini ya. Kakinya udah bisa, tapi nggak bisa keluar semuanya, hanya sebagian daripada anggota badannya. Datang lagi yang satu lagi,
Dia katakan, ya Rabb, dulu aku punya karyawan, punya anak buah, punya karyawan. Nah, karyawanku ini dia keluar sebelum mengambil gaji terakhirnya. Jadi dia kerja kepadaku, ku gaji. Tapi di bulan terakhir dia bekerja itu, gajinya belum sempat dia ambil, dia udah pergi duluan. Kemudian gajinya itu, ya Rabb, aku belikan kambing. Lalu aku putar-putar kambing, uang tersebut dari kambing seekor menjadi 2 ekor, menjadi 5 ekor, terus aku putar-putar. Dari kambing kemudian menjadi sapi, ya, kemudian setelah itu menjadi onta, setelah itu ada uang lagi, aku belikan budak. Nah, sehingga menjadi jumlah yang sangat besar. Lalu setelah sekian lama, karyawanku ini tadi datang. Dia bilang, Pak, aku mau ambil gajiku yang dulu, Pak, katanya. Gaji cuma sebulan itu, yang udah dia tinggalkan sekian tahun, dia pingin ambil. Kata tuannya, itu semua yang ada itu, kambing, sapi, onta, budak, itu punya kamu semua. Karyawan saya ini kaget, ya Rabb. Dia bilang, saya cuma mau ambil gaji terakhir, jangan kamu ledek saya. Ya, dia bilang, la tastahzi'u bi, jangan kamu mengolok-olok saya, jangan kamu ledek saya. Kemudian aku katakan kepadanya, tidak, itu gajimu yang terakhir, lalu aku putar sekian lama sehingga menghasilkan banyak rezeki. Silahkan kamu ambil yang kamu sukai, kalau kamu tidak mau, tinggalkan. Dan ternyata, ya Rabb, dia ambil semuanya. Dia ambil semuanya, ya Rabb, dan aku diam aja. Ya Allah, kalau seandainya aku kerjakan itu ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan kami dari bencana ini. Dia dorong, lepas itu. Ini karyawan nggak tahu diri. Tapi ya udahlah, itu ikhlas orang, ya. Tapi ketiga-tiga orang ini semua berkata, ya Rabb, kalau seandainya aku kerjakan ini ikhlas karena Engkau. Dari orang yang pertama, kedua, dan ketiga, semua mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya aku kerjakan ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan kami. Dan pada akhirnya mereka semua selamat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hasil daripada keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bab ikhlas selesai. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan bab yang baru, insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.